Assalamualaikum. Panduan pengembangan kurikulum madrasah merancang pendidikan berkualitas, berkarakter, dan berpusat pada murid. Kurikulum madrasah sebuah dokumen hidup atau living document untuk memandu madrasah dalam menyelaraskan standar nasional dengan nilai kekhasan Islam, kebutuhan murid, dan konteks daerah. Kurikulum adalah dokumen hidup, bukan sekadar administrasi yang merupakan dokumen statis, pemenuhan administrasi semata, seragam, kaku, dibuat sekali untuk selamanya. Sementara dokumen hidup itu reflektif, berbasis data, berpusat pada murid, adaptif terhadap perubahan. Pengembangan kurikulum madrasah diharapkan tidak menekankan pada pemenuhan aspek administrasi yang seragam, namun lebih ditekankan pada aspek inovasi dan kreativitas. Kekhasan madrasah menghidupkan roh pendidikan. Roh madrasah bisa berbentuk perspektif ibadah, panca cinta, pandangan penuh kasih sayang, melibatkan hati nurani, akhlak di atas ilmu. Siklus pengembangan, peta jalan menuju realisasi. Yang pertama, analisis konteks, karakteristik satuan pendidikan, kemudian visi, misi, dan tujuan untuk menentukan arah, pengorganisasian pembelajaran, struktur dan pendekatan. 4. Perencanaan pembelajaran, rencana kelas, dan evaluasi refleksi jangka pendek per semester, jangka panjang 4-5 tahun. Langkah yang pertama, analisis konteks dan karakteristik. Sumber datanya bisa berupa rapor pendidikan, EDM, observasi, dan FGD. Untuk alat analisisnya bisa menggunakan analisis SWOT, strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, dan threat. Tips: melibatkan perwakilan warga madrasah dan menggunakan data nyata, bukan asumsi, untuk analisis konteks dan karakteristik. Menentukan pilihan kesesuaian kesiapan madrasah. Pilihan yang pertama, perbaikan berdasarkan persepsi internal pimpinan. Pilihan kedua, berkembang, melibatkan pendidik dan mempertimbangkan sudut pandang murid. Pilihan ketiga, siap, melibatkan orang tua menggunakan data rapor pendidikan, EDM, serta analisis SWOT. Pilihan keempat, mahir, melibatkan eksternal, selaras kebijakan nasional, kemitraan, dan analisis komprehensif. Langkah yang kedua, merumuskan visi, misi, dan tujuan. Visi merupakan gambaran masa depan realistis, atraktif, dan berpihak pada murid. Misi berupa tindakan nyata untuk mencapai visi, kalimatnya menunjukkan aksi. Tujuan atau hasil, milestone spesifik, terukur, dan berdampak pada kompetensi lulusan. Langkah yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran untuk kompetensi lulusan, intrakurikuler, mata pelajaran wajib, dan mulok termasuk PKL untuk MAK. Kokurikuler, penguatan profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin berbasis tema Panca Cinta. Untuk ekstrakurikulernya, wadah minat dan bakat, ini kepramukaan merupakan ekskul wajib. Pendekatan pembelajaran, memilih strategi terbaik. Mata pelajaran terpisah antar mapel, jadwal mudah namun potensi fragmentasi ilmu. Tematik diikat oleh tema atau holistik, memerlukan kolaborasi guru yang tinggi. Terintegrasi, konsep dilebur, tim teaching, efisien, mendalam, butuh fleksibilitas. Blok waktu panjang per mapel, belajar tuntas tapi perlu pengaturan sarana.
Konteks khusus untuk menjawab kebutuhan beragam. Untuk RA, fokus STPPA, belajar melalui bermain yang bermakna, integrasi nilai agama. Perencanaan dan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran mengurutkan tujuan secara logis, baik itu intra dan kurikuler. Untuk lingkup kelas, modul ajar atau RPP, rencana harian, tujuan, langkah kegiatan, dan asesmen. Pembelajaran mendalam. Ini harus berkesadaran, murid aktif dan mampu meregulasi diri, bermakna, relevan dan kontekstual dengan kehidupan nyata, menggembirakan, suasana positif, menantang dan emosional. Pendekatan yang memuliakan murid melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Evaluasi dan revisi untuk menutup siklus. Data rapor pendidikan, refleksi guru, ini evaluasi jangka panjangnya per 4-5 tahun. Ini review ya, visi misinya kalau bisa direview, diulang, diulas. Analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk jangka pendek ini per semester atau per tahun. Kolaborasi peran dan pengembangan antara kepala madrasah, fokusnya adalah murid, kepala madrasah, pendidik selaku eksekutor, pengawas selaku mentor ataupun supervisor, orang tua sebagai partner, dan yayasan sebagai support atau direction. Dari dokumen menuju dampak nyata, pengembangan kurikulum adalah upaya terus-menerus untuk melayani kebutuhan murid dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kurikulum berpusat pada murid, integrasi pancacinta dan akhlak, adaptif terhadap perubahan zaman. Wassalam.